Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ilmi. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan sebuah kajian mendalam mengenai pengaruh literasi digital terhadap minat belajar siswa sekolah dasar. Selanjutnya, di slide kedua ini ada beberapa poin yang akan kami bahas, diantaranya latar belakang dan rumusan masalah. Kemudian kedua, metode studi literatur. Ketiga, pengertian literasi digital. 4. Pengaruh literasi digital terhadap minat belajar. 5. Manfaat literasi digital dalam pembelajaran. 6. Dampak negatif penggunaan teknologi. 7. Peran guru dalam literasi digital. 8. Peran orang tua dalam literasi digital. 9. Solusi dan rekomendasi. Dan 10. Kesimpulan dan saran. Lanjut untuk latar belakang dan rumusan masalah. Yang pertama ada perkembangan teknologi digital. Jadi internet, gawai, dan aplikasi pembelajaran telah menjadi bagian integral dalam proses belajar mengajar di sekolah dasar. Kemudian yang kedua, teknologi mentransformasi pembelajaran menjadi lebih menarik, interaktif, dan menyediakan akses informasi yang lebih luas bagi siswa. Lalu ada pentingnya literasi digital. Jadi literasi digital itu menjadi krusial untuk membekali siswa dalam memahami dan memanfaatkan teknologi secara bijak serta bertanggung jawab. Dan literasi digital juga membuat kita mengoperasikan perangkat, tetapi juga mampu menyaring informasi yang relevan dan benar. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Dea Rahma Fajri. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan metode studi literatur. Jadi, metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber informasi yang relevan mengenai literasi digital dan minat belajar siswa. Jadi, tahap pertama yaitu pengumpulan sumber, seperti jurnal ilmiah, artikel pendidikan, dan buku yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya yaitu tahap kedua adalah pemahaman mendalam, yaitu membaca dan memahami sumber-sumber tersebut untuk menemukan data penting yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya tahap ketiga dilakukan analisis informasi dengan mengidentifikasi pola, hubungan, serta pendapat para ahli mengenai literasi digital dalam pembelajaran. Selanjutnya tahap yang terakhir keempat yaitu penyusunan hasil, di mana seluruh informasi yang telah dianalisis dirangkum menjadi kesimpulan penelitian. Selanjutnya, pengertian literasi digital. Jadi, literasi digital adalah kemampuan seseorang dalam memahami, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi digital secara bijak dan bertanggung jawab. Literasi digital tidak hanya sekedar mampu menggunakan gadget ataupun internet, tetapi juga memahami cara memilih informasi yang benar dan juga bermanfaat. Dalam pembelajaran, literasi digital membantu siswa untuk memanfaatkan teknologi sebagai sumber belajar yang efektif. Terdapat beberapa aspek penting dalam literasi digital, yaitu ada kemampuan fundamental dalam menggunakan teknologi, kemampuan mengelola informasi digital, serta kemampuan memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran positif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Arina Arianti. Di sini saya akan menjelaskan manfaat literasi digital dalam pembelajaran. Di sini ada 8 manfaat. Yang pertama itu ada akses informasi mudah. Jadi memungkinkan siswa menemukan materi, video, dan contoh soal dengan cepat dari berbagai sumber. Yang kedua itu minat dan motivasi. Jadi meningkatkan antusiasme dan semangat siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga itu ada kreativitas terkembang. Jadi mendorong siswa membuat karya digital seperti presentasi, video, atau poster untuk tugas mereka. Yang keempat itu ada dukungan guru, mempermudah guru dalam menyampaikan materi pembelajaran secara lebih efektif dan bervariasi. Nah, yang kelima, pembelajarannya itu menarik. Jadi media digital seperti animasi atau game menjadikan proses belajar lebih menyenangkan dan interaktif. Nah, yang keenam itu ada belajar mandiri, memberi kesempatan siswa belajar kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi atau platform edukasi.
Yang ketujuh yaitu ada berpikir kritis, melatih siswa untuk dapat memilih, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi yang relevan dan akurat. Dan yang terakhir itu ada adaptasi zaman, jadi mempersiapkan siswa menghadapi kemajuan teknologi secara positif dan produktif sejak dini. Nah, pada slide ini adapun dampak negatif penggunaan teknologi. Jadi, penggunaan teknologi berlebihan pada siswa sekolah dasar berpotensi menimbulkan kerugian terutama dalam aspek berikut, yaitu ada 3 aspek. Yang pertama, kecanduan gawai. Jadi, siswa menghabiskan waktu berlebihan untuk bermain game atau media sosial sehingga mengurangi alokasi waktu untuk belajar. Yang kedua, penurunan konsentrasi. Jadi, durasi penggunaan gawai yang panjang menyebabkan kesulitan siswa untuk fokus saat mengikuti proses pembelajaran di kelas. Dan yang terakhir atau yang ketiga, gangguan interaksi sosial. Jadi, ketergantungan pada gawai mengurangi interaksi langsung dengan teman dan keluarga yang dapat mempengaruhi keterampilan sosial mereka. Perkenalkan, nama saya Andi Adinda Safira Fatima. Di sini saya akan menjelaskan peran guru dalam literasi digital, yaitu strategi guru memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran yang efektif. Nah, yang pertama di sini ada pemanfaatan media pembelajaran digital, yaitu menciptakan video edukasi, kuis interaktif, dan aplikasi untuk meningkatkan partisipasi aktif siswa. Lalu yang kedua itu ada pembimbingan internet aman dan bijak, yang dimana mengajarkan cara menyeleksi informasi yang valid dan etika berinternet untuk berpikir kritis dan bertanggung jawab. Lalu yang ketiga itu ada integrasi teknologi sebagai alat kreatif, yaitu menyajikan materi secara kreatif dan efektif untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Selanjutnya ada peran orang tua dalam literasi digital, yaitu pentingnya pengawasan dan bimbingan orang tua di rumah. Yang pertama, orang tua di sini memiliki tanggung jawab krusial dalam mengawasi penggunaan teknologi di rumah. Lalu yang kedua, pengawasan membantu anak memanfaatkan gawai untuk kegiatan yang lebih bermanfaat. Lalu yang ketiga, yaitu bimbingan aktif untuk memastikan teknologi digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Yang keempat itu mengarahkan anak agar tidak menyalahgunakan teknologi dan mendukung proses belajar. Dan yang terakhir, pentingnya membentuk kebiasaan digital yang positif dan produktif sejak usia dini. Saya Filiana Bila S. akan memaparkan tentang solusi dan rekomendasi serta langkah konkret untuk meminimalkan dampak negatif teknologi. Yang pertama, bimbingan orang tua. Nah, orang tua mengawasi dan menetapkan batasan waktu untuk penggunaan gadget di rumah untuk menghindari kecanduan. Kemudian, peran guru yang aktif. Guru mengintegrasikan teknologi sebagai media pembelajaran yang kreatif dan membimbing penggunaan internet yang aman. Kemudian edukasi literasi digital, menanamkan pemahaman penggunaan teknologi secara bertanggung jawab dan memilah informasi yang bermanfaat. Kemudian kolaborasi sekolah dan orang tua, membangun kerjasama efektif untuk memastikan pengawasan dan pemanfaatan teknologi yang positif. Kemudian penguatan aktivitas non-digital, mendorong interaksi sosial langsung dan aktivitas fisik untuk menyeimbangkan penggunaan teknologi. Kemudian selanjutnya, kesimpulan dari beberapa pemaparan materi sebelumnya. Literasi digital secara positif dapat meningkatkan minat belajar siswa, membuat pembelajaran lebih interaktif dan menarik. Kemudian, pemanfaatan media digital meningkatkan partisipasi aktif siswa dan kreativitas siswa dalam proses belajar. Penggunaan berlebihan beresiko kecanduan gawai, penurunan konsentrasi, dan berkurangnya interaksi sosial. Bimbingan dari guru dan orang tua sangat krusial untuk memastikan pemanfaatan teknologi yang bijak dan bertanggung jawab. Kemudian rekomendasi penerapan diantaranya adalah mengintegrasikan literasi digital secara kreatif dan terstruktur ke dalam kurikulum sekolah dasar. Kemudian menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan bagi guru,
siswa dan orang tua untuk meningkatkan kompetensi digital. Kemudian memperkuat kolaborasi antar sekolah dan keluarga dalam mengawasi siswa dan membimbing penggunaan teknologi oleh siswa. Baik, itulah tadi pemaparan tentang kajian mendalam pengaruh literasi digital terhadap minat belajar siswa sekolah dasar. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.